Hai semuanya, apa kabar? Luar biasa. Yes. Wah, hari ini kalau melihat semangatnya kalian itu benar-benar semangat yang alkitabiah. Ya, kalau kita baca di Mazmur 92 itu dikatakan kita nih memuji dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Wow. Terus kita bersukacita, kita menari-nari, ya itu bagus untuk kalian. Dan itulah memang yang benar kalau kita sebagai anak muda. Itu alkitabiah. Karena kalau kita membaca Alkitab tetapi tidak melakukannya, itu sama saja dengan bohong. Tidak beda dengan kita membaca novel. Ya, kalau kita membaca novel kan nggak melakukan kan? Nah, justru kita di sini harus belajar dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ya, sebelum kita mulai, coba senggol teman-teman sebelahnya, katakan, ayo sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, wah gitu dong, senggolnya yang keras gitu ya. Iya, ya. Ketika saya jalan di Manyakertoharjo itu ada billboard yang besar, kemudian ada gambar seperti ini. Cukup tanda jadi bisa langsung akad, free semua biaya-biaya. Ini punyanya produknya Citraland. Dan yang menarik adalah di bawah itu ada lampion, ada pumpkin yang terukir dengan wajah yang menurut saya cukup menyeramkan gitu ya. Enggak tahu dengan Anda semua. Silakan yang lihat YouTube silakan ketik wah jawaban Anda gitu ya. Apakah menyeramkan? Apakah ini cakep gitu ya. Dan kalau kita lihat di sebelahnya itu ada tulisan ya, Get Free Halloween Merchandise. Kelihatan enggak? Good. Halloween yang notabene bukan budaya timur dipakai untuk promo sebuah real estate besar. Dan bukan itu aja, ternyata Halloween ini di Indonesia banyak juga dirayakan. Ya, kalau kita searching dengan kata Halloween Party Indonesia, nah akan keluar banyak-banyak gambar situ. Mungkin kalian menemukan wajah kalian di situ? Enggak ya? Coba kita lihat apa kostum mereka. Ya, menyeramkan ya. Ada vampir, ada Dracula, ada tengkorak, ada pocong, sampai suster ngesot. Nah, sebetulnya ini kan budaya barat ya, budaya barat yang sudah diserap ke timur. Kalau vampir, Dracula itu kan setan-setan yang Eropa ya, barat, Eropa. Nah, kalau pocong, suster ngesot, ini kan budayanya Indo banget gitu ya. Ternyata Halloween bisa menyatukan setan-setan seluruh dunia gitu. Dan mereka, orang-orang yang merayakan ini, percaya nggak percaya mereka pasti memperagakan apa yang mereka pakai dengan karakternya. Misalkan kalau pocong berarti jalannya loh. Kok bisa tahu? Ya. Kalau Dracula ya mereka berjalan seperti Dracula. Kalau pocong ya seperti lompat-lompat. Kalau suster ngesot ya mereka akan seperti suster ngesot ini. Sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Halloween. Apa sih Halloween itu? Ada yang pernah ikut perayaannya Halloween? Ada yang pernah diajak? Ada yang pernah jadi modelnya? Enggak apa-apa, kita nih orang-orang muda harus benar-benar bisa terbuka pikiran, ya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan kita bisa memilih mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Asal-usul Halloween ini berasal dari festival Celtic yang dinamakan Samhain. Bacanya Samhain, tulisannya Samhain. Bukan Samsam ya, Samhain. Nah, bangsa Celtic ini hidup 2000 tahun yang lalu dan sebagian besar di daerah yang sekarang menjadi Irlandia, Inggris Raya dan Prancis Utara. Nah, bangsa Celtic ini merayakan tahun baru mereka pada 1 November. Perayaan tersebut menandai akhir musim panas dan panen dan awal musim dingin yang gelap. Jadi mereka itu percaya bahwa tanggal 1 November itu kan awal musim dingin. Jadi 31 Oktobernya itu akhir dari musim panas dan akhir dari masa panen. Panen itu kan musim panas, nggak mungkin musim dingin kan? Jadi mereka pergantian tahun itu, pergantian hari itu ada disebut tahun barunya mereka. Lalu mereka ini percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia orang yang hidup dan dunia orang mati ini menjadi blur. Dan mereka percaya bahwa the ghost of the dead return to earth on the night of October 31.
Ya, jadi mereka ini percaya bahwa orang-orang yang sudah mati pada tahun itu, ya pada tahun-tahun sebelumnya, itu akan kembali, akan memasuki bumi, mengunjungi orang-orang yang hidup. Tanggal 31 Oktober. Dan mereka meyakini bahwa hantu-hantu ini bisa masuk ke rumahnya mereka masing-masing kembali. Mereka percaya bahwa hantu-hantu ini bisa merusak hasil panen mereka selama setahun itu. Selain itu, di satu sisi yang lain, para cenayang atau fortune teller atau peramal itu berterima kasih kepada hantu-hantu ini karena mereka bisa mendapatkan prediksi tentang the future. Ini tentang ancientnya ya. Kemudian kita masuk lagi. Jadi ada dua kategori, satunya ancient origin, satunya All Saints Day. All Saints Day ini dimulai saat Paus Bonifacius keempat yang mendedikasikan Pantheon di Roma untuk menghormati semua martir Kristen dan menamakan hari itu adalah All Saints Day. Kemudian Paus Gregorius III memperluas festival ini dan memasukkan semua orang kudus yang martir, kemudian menggeser hari perayaannya dari tanggal 13 Mei ke 1 November. Halloween yang ancient origin itu dia memang 31 Oktober ke 1 November. Kemudian ini kan bangsa sudah lama ya, jadi sudah punah. Lalu pada waktu tahun 609 itu dari Paus, nah itu dia menghormati semua martir-martir orang Kristen dan menamai hari All Saints Day. Dilanjutkan tadi dengan Paus Gregorius III, dia memasukkan semua nama-nama martir Kristen, terus menggeser dari perayaannya yang harusnya 13 Mei, digeser ke 1 November. Pada akhirnya, pada tahun 1000, mereka percaya secara luas bahwa hari ini atau hari Halloween ini bisa menggantikan atau bisa menggabungkan semua budaya yang ada. Termasuk tadi orang-orang yang mati itu. Nah, the celebrations of All Saints Day is also called All Hallows. Pertamanya gitu. All Saints Day, ya, All Saints. Akhirnya jadi gabungan sama Halloween. Kenapa kok bisa gitu? All Hallows. Setelah itu All Hallows Eve. Akhirnya jadinya sekarang eventually-nya All Halloween. Jadi Halloween. Nah, kita sekarang bahas masalah kostum dan aksesorisnya. Tadi ceritanya ketika 31 Oktober itu kan pakai pocong lah, pakai Dracula dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka ini menghindari ya gangguan dari roh-roh jahat itu. Orang Celtic percaya bahwa selama festival roh ini berjalan di bumi. Kemudian mereka ini bisa mengganggu. Nah, untuk menghindari teror itu, semua roh jahat yang berjalan di bumi, maka bangsa Celtic mengenakan penyamaran sehingga mereka tidak akan dikira sebagai manusia. Jadi saya gambarkan sederhananya, devilnya datang, terus dia mulai masuk, mulai cari rumah-rumah. Nah, orang-orang ini kan takut supaya diganggu, mereka pakai kostum yang menyeramkan. Sehingga si roh jahatnya ngelihat, loh, koncoku dewe gitu ya. Loh, temanku sendiri, jadi enggak diganggu. Tapi kalau ketika ketemu dengan wajah yang manusia, dia akan mengganggu. Lalu, ada pumpkins, benar ya, labu yang diukir. Pumpkins ini adalah merupakan praktek dari mitos dari orang-orang Irish atau Irlandia tentang seorang nama yang namanya Stingy Jack. Ceritanya seperti ini. Jadi ada Stingy Jack, ini seorang yang sering minum-minum. Nah, Stingy Jack ini kalau minum-minum dia tidak mau bayar. Suatu saat karena dia ini bengal, dia bisa mengundang roh jahat untuk minum bersamanya. Mabuk ya, mabuk minum bersama-sama. Ternyata sama Stingy Jack, roh jahatnya ini, devilsnya ini juga nggak dibayari. Marah, kamu nggak bayari, kamu bujui aku. Padahal sebetulnya devilsnya ini kan juga pembohong ya. Itu ya, ceritanya seperti itu. Lalu dijebaklah sama si Stingy Jack. Oke, aku lain kali aku bayarin, tapi kamu harus masuk dalam koinku. Masuklah dia ke koin. Tapi namanya Jack ini nakal. Setiap kali dia selalu ngerjai yang namanya devilsnya ini. Jadi dikerjain, disuruh naik pohon, suruh ngambil sesuatu, tapi nggak bisa turun. Karena apa? Karena ada koin pera ini ada salibnya, jadi nggak bisa turun dia. Jadi mohon-mohon,
aduh aku jangan disiksa seperti ini. Ya udah, kamu enggak boleh nyiksa aku juga ya. Ayo masuk lagi ke koin. Jadi seperti mirip ceritanya Aladin ya, Jin dan Jun. Akhirnya pada waktu Jack meninggal, Jack mati, dia nggak bisa masuk surga. Karena apa? Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang bermain-main dengan kuasa jahat. Tentunya kalau nggak bisa masuk surga, pilihannya adalah masuk neraka. Dan uniknya adalah ketika dia mau masuk neraka sama setan yang nggak diperbolehkan. Karena kamu loh, waktu kamu hidup suka ngerjai aku, sekarang nggak usah masuk sini. Kamu pulang ke bumi, balik ke bumi. Waduh, bingung si Jack. Waduh, balik ke bumi bagaimana? Nggak tahu jalannya. Ini, kamu tak kasihin bara api, batu bara. Ini untuk lenteramu, untuk mencari jalan ke bumi. Maka dibawalah oleh Jack sambil sedih, dia harus pulang kembali ke rumahnya, cari rumahnya. Nggak tahu jalannya gelap. Nah disitulah dia ukir lentera atau batu arang itu dengan gambar yang kalian lihat biasanya. Mereka mempercayai ada roh jahat yang bisa mengganggu orang mati, bisa turun lagi ke bumi, kembali lagi. Bahkan orang yang mati bisa ditolak dari neraka, dan akhirnya orang-orang harus mengukir lampion atau pumpkins itu seperti wajahnya Jack. Supaya apa? Supaya nggak diganggu. Sekarang kita masuk ke trick and treating. Perayaan-perayaan Halloween itu umumnya anak-anak kecil bawa kantong dengan memakai baju-baju yang menyeramkan, kemudian dia mengetok di pintu rumah, dia akan selalu mengatakan trick or treat. Jadi kalau dia mengatakan trick or treat dan kemudian homeownersnya tidak menjawab sesuatu atau tidak memberikan treat kepada anak ini, maka anak ini akan mengusili si empunya rumah. Jadi trik itu lebih ke kamu ngasih enggak? Kalau kamu enggak ngasih aku yang aku inginkan, maka kamu tak usili. Kalau kamu mau ngasih treat, itu berarti kamu memberikan apa yang aku mau. Dan pada waktu itu, ya permen itu, manisan, cake, atau apa itu yang diberikan. Ya, itu trick and trick. Nah, ada simbol yang lainnya apa? Ada black cats, simbol dari setan, a symbol of the devil. Kemudian ada bats, kelelawar. Kelelawar ini adalah pertanda kematian. Ada lagi yang satunya adalah burung hantu. Burung hantu ini sebagai pertanda buruk. Karena apa? Karena hewan ini, satu, dia keluarnya pada waktu malam, mencari mangsanya dengan senyap. Kemudian kalau menjerit, burung hantu ini mengerikan. Terus wajahnya, matanya besar, mengerikan ya. Terus mukanya benar-benar nggak ada bentuknya, maksudnya benar-benar rata, flat. Lalu dia ini bisa memutar kepalanya hampir 360 derajat. Jadi itu cukup menyeramkan bagi orang-orang yang percaya ini. So, prinsipnya Halloween apa? Satu, believe in legend. Ini adalah legenda yang dipercaya oleh Western people dan sampai saat ini bisa masuk ke Indonesia. Dan hati-hati teman-teman dengan belief system. Yang kedua adalah belief in the spirit of the dead has a connection with living people. Jadi mereka percaya bahwa orang mati dapat berhubungan dan berkomunikasi dan mengunjungi orang yang hidup. Yang ketiga, belief in costume or accessories can avoid disturbance from the evil. Jadi mereka ini percaya, sekali lagi ya, mereka percaya bahwa kostum yang mereka pakai atau aksesoris yang mereka pakai atau logo-logo yang mereka pakai ini dapat membuat mereka terlindung dari gangguan si setan. Ayo kita sekarang belajarnya dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, biblical principle-nya tentang belief system. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Artinya enggak boleh percaya sama legenda. Jangan percaya sama cita-cita takayul. Semakin kita percaya dengan cerita-cerita seperti itu, maka itu membuka pemikiran kita untuk menerima kebenaran yang fiktif. Hati-hati, ya. Tadi kan dikatakan bahwa setan itu bisa mengganggu. Tapi Alkitab ngomongnya beda. Setan bisa menyamar jadi malaikat terang.
Setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia nggak ada gunanya untuk menakut-nakuti Anda, karena tujuan mereka adalah tujuan dari setan adalah merebut diri Anda masuk neraka. So kalau mereka nakut-nakuti Anda, nggak ada gunanya dong. Setan itu bisa saja menyerupai siapapun seolah-olah yang pernah hidup. Setan aja bisa menyerupai malaikat terang, apalagi bisa menyerupai orang-orang yang dulu hidup. Hati-hati dengan dukun-dukun yang mengatakan bahwa aku bisa memanggil arwah atau sosok dari nenekmu atau sosok dari kakekmu. Itu bukan orang sebenarnya, tapi itu adalah kuasa gelap, setan. Nggak ada susahnya bagi setan untuk bisa menyerupai seorang nenek, seorang kakek. Dia malaikat terang aja bisa ditiru, apalagi orang-orang biasa. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa kok menyamar? Karena iblis itu kan bapa segala pendosa. Dia ingin seakan-akan dianggap sebagai teman dari manusia. Kalau kita lihat di film-film yang menyeramkan, selalu misalkan ada setan yang baik juga. Ada Hellboy. Nah, Hellboy itu berbahaya juga. Karena apa? Karena ini orang sudah dari setan, ya kan, yang bertobat. Jadi seakan-akan setan baiknya. Sampai tanduknya dipotong dan sebagainya. Hati-hati dengan film-film horor. Lebih baik film humor daripada film horor. Karena di situ Anda akan dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyeramkan, bahkan setan pun bisa baik. Nah, ini bahaya. Kalau kita lihat tadi, 1 Oktober sampai 1 November, malamnya itu adalah malam di mana dunia orang mati dan dunia orang hidup tergabung. Alkitab mengatakan apa? Kita baca ya. Ya, ini tentang cerita Lazarus dan seorang yang kaya. Ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan siapa? Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara orang kaya ini menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya ini berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wah, ini kurang ajar banget ya. Sudah mati masih bisa nyuruh-nyuruh ya. Ini nggak bertobat, sampai mati pun nggak bertobat ini. Masih bisa nyuruh-nyuruh. Tetapi Abraham berkata apa? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Perhatikan ayat yang ke-26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ada jurang yang lebar antara surga dan neraka. Yang dari surga tidak bisa nyebrang ke neraka, yang dari neraka pun tidak bisa nyebrang ke surga. Kata orang itu, kalau demikian, wah ini masih nyuruh lagi nih ya. Wah ini luar biasa nih. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Artinya, yang di surga disuruh balik ke bumi. Untuk apa? Untuk nyuruh supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat yang ke-29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lalu kita lompat, ayat yang ke-31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya, tidak pernah ada dan tidak pernah bisa orang mati itu mengunjungi
orang yang hidup. Begitu mati manusia, dia akan ada dua pilihan. Kalau dia benar, dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia langsung ada di surga, di pangkuan Abraham seperti Lazarus tadi kan. Tetapi ketika dia tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, dia langsung masuk ke neraka. Nggak ada ceritanya bisa nyambung. Ini malah minta-minta nih. Ya toh, Tuhan suruh datang, aku tolong ngono. Wargaku ini masih banyak yang nggak percaya engkau. Coba suruh datang supaya nginjilin, supaya mereka bertobat. Nggak bisa. Karena sudah nggak ada kesempatan. Nah, tadi dikatakan juga orang-orang itu mencari fortune teller. Jadi satu sisi mereka percaya bahwa roh-roh jahat itu bisa kembali, bisa keliling lagi. Dan itu sudah dikelirkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa nggak mungkin, itu hanya permainan dari roh jahat. Kemudian peramal ini juga mendapatkan keuntungan dari roh-roh jahat itu. Apa kata firman Tuhan mengenai peramal? Ayo kita baca di Imamat 19 ayat yang ke-31. Jangan pergi minta nasihat kepada dukun yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Kalau kamu melakukan itu, kamu menjadi najis. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini Alkitab benar-benar memberikan panduan kepada kita. Jangan main-main ramalan, termasuk ramalan bintang. Wah, Aquarius. Kamu apa? Scorpio. Kamu apa? Sagittarius. Kamu apa? Semut merah. Kalau kamu berpaling, ya, mencari pendapat-pendapat dari peramal, ramalan-ramalan, maka engkau menajiskan kehidupanmu. Ramalan-ramalan ini tidak menentukan kehidupan kita. Tapi ketika kita mulai percaya pada ramalan itu, nah kutuk itu mulai jalan, hati-hati. Najis ini Anda tidak bersih di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, maka pilihannya hanya kutuk yang jalan. Jadi jangan sampai teman-teman di sini yang biasa terus tanya, bintangmu apa? Bintangmu apa? Scorpio dan sebagainya. Hati-hati, sudah stop. Jangan bermain-main dengan ramalan-ramalan. Kartu tarot, ya. Ada yang main kartu tarot, walah, enggak apa-apa ku, ini kan cuma main-main. No. Kartu tarot itu sama, ramalan-ramalan juga. Anda bisa membuat celaka diri Anda dengan ramalan-ramalan itu. Kita sekarang bahas tentang dressing up atau symbols use. Jadi baju yang dipakai ini baju-baju menyeramkan, ya. Jimat, aksesorisnya mereka pakai untuk menangkal sebuah kesialan. Pertanyaannya begini, coba perhatikan. Kalau teman-teman memakai baju, memilih baju, kira-kira baju yang Anda sayang atau yang paling Anda tidak suka? Paling yang disayang kan? Paling dibanggakan kan? Oh, ini baju yang paling bagus, aku harus pakai ini. Kalau kita pakai baju kesayangan, kita merasa bangga ya. Wah, enak ini bajuku, enak, keren bajunya ya kan. Sudah milihnya lama, tapi belinya cuma satu piece kan gitu kan. Karena apa? Dikelilingi kemana-mana dipilih. Ada sebuah kebanggaan ketika kita memakai baju itu. Sama seperti yang kita misalkan hobi sepatu. Sama, kita memakai sepatu yang kita banggakan, itu ada rasa apa? Ada rasa yang, wah keren nih. Aku seperti misalkan ya, kalau sepatunya LeBron, wah aku seperti LeBron James gitu. Atau seperti James Harden. Wah, kalau yang Nike 23, wah aku seperti MG, Nike Air. Kenapa? Ada kesatuan dari apa yang kita banggakan itu dengan sosoknya. Nah, kalau kita ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan Halloween, yang dipakai baju apa? Baju yang menyeramkan kan? Hati-hati. Apalagi kita harus menirukan apa yang kita pakai. Artinya Anda menyatukan diri Anda dengan roh-roh jahat itu. Wow, aku sekarang jadi pocong, berarti aku harus menyerupai karakter pocong. Loh ini kan konyol. Anda ini manusia yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi Anda digiring untuk menjadi segambar dengan pocong, segambar dengan Dracula, segambar dengan vampir. Jelas-jelas ini memang strateginya iblis untuk membuat Anda menjadi bangga karena Anda bisa sama dengan pocong itu. Contoh, saya senang baju-baju superhero, Superman seperti yang saya pakai. Ada Spider-Man, ada Flash. Kenapa kok saya pakai? Karena saya suka dengan karakter superhero.
Khususnya superhero yang bukan yang mutant ya. Kalau yang mutant seperti X-Men, tiba-tiba bisa berubah jadi macam-macam gitu ya, keluar cakarnya, itu saya enggak terlalu suka. Tapi kalau superhero seperti Superman, itu orang-orang biasa yang mempunyai hati membantu mereka yang lemah. Nah, ini akhirnya apa? Ketika kita pakai sedikit banyak, kita mesti jujur ya. Sedikit banyak Anda akan membayangkan diri Anda itu seperti Superman. Sedikit banyak apa yang Anda gunakan pasti membawa karakter benda itu ke dalam diri Anda. Yang senang dengan kostumnya Korea, apa yang ada di benak Anda? Aku kepingin seperti Lim Seo Hun. Aku kepingin seperti Lim Uhu, Lim Kastol, Lim Fox. Ya, apa yang Anda gunakan itu bisa terbawa pada karakternya. Yang harus dipakai adalah baju kelengkapan senjata Allah. Ayo kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini sungguh sangat bertentangan dengan apa yang dipercaya Halloween tadi. Kalau Halloween tadi mengatakan kalau kamu mau didatangi roh jahat, kamu harus pakai baju yang roh jahat juga. Sedangkan kalau hati-hati, bajumu ini menggambarkan karakter yang kamu percayai. Harusnya kita memakai kelengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang ke-18a, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana roh Allah memimpin kalian. Saya percaya setiap orang pasti mempunyai ketakutan ya. Apalagi kalau tempat gelap. Satu memang bisa ketakutan karena tempatnya gelap, takut kesandung. Tapi satu sisi saya juga menemukan bahwa orang Kristen ini takut kalau tempat gelap itu ada yang menakut-nakuti, ada yang menghantui. Loh ini loh, kita ini sudah disuruh sama Tuhan, apa firman Tuhannya? Pakailah seluruh kelengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini dapat menangkal serangan dari roh jahat. Harusnya kita ini tidak perlu pakai aneh-aneh. Pakai baju biasa gini, roh jahat pasti takut sama kita. Bukannya malah pakai baju Dracula, baju pocong lah, dan sebagainya untuk menakuti roh jahat. Malah salah kaprah. Justru ketika kita pakai kostum-kostum yang seperti itu, maka karakter kita ini dipancing sama setan untuk menjadi sama seperti pocong. Karakter kita dipancing sama setan untuk menjadi sama seperti Draculanya. Dunia ini semakin lama akan semakin memberikan sesuatu yang menarik untuk kita lebih lama lagi bersama dunia. Contoh, TikTok bisa berapa jam sehari? Ada waktu off-nya TikTok? Tidak ada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya kan? YouTube ada waktu off-nya? Tidak ada juga. Instagram ada waktu off-nya? Tidak ada juga. Artinya setiap hari, setiap waktu Anda dipancing untuk masuk ke dunia. Anda akan dipancing untuk menjadi serupa dengan dunia. Pertanyaannya, Anda baca Alkitab berapa jam sehari? Lebih banyak mana Anda sebagai orang-orang muda Kristen membaca Alkitab atau lihat TikTok, lihat YouTube? Ayo coba jujur. Lebih banyak mana? Baca Alkitab 10 menit. Lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Instagram, bisa berjam-jam loh. Instagram 24 jam, TikTok 24 jam, YouTube 24 jam akan mengalahkan waktu kita pribadi untuk mengenal Kristus. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, manusia ini harus dikembalikan kepada pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan bagaimana dia dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, iblis tidak senang kalau kita ini kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka itu
Semakin banyak tawaran-tawaran dunia. Wow, kamu akan dipuja-puja seperti artis Korea, kamu akan dipuja-puja kalau kamu bisa memakai kostum yang paling menyeramkan. Bukankah kalau kita ada perayaan-perayaan pasti ada best kostum? Benar? Pasti ada. Hati-hati dengan praktek-praktek seperti itu. Praktek-praktek seperti itu menyeret Anda untuk masuk ke karakter yang Anda pakai. Ada yang pernah datang ke perayaannya cosplayer? Ada yang pernah? Oke, cosplayer ya. Nah, coba lihat. Semua gayanya sesuai banget dengan kostum yang dipakai, benar? Yang Kamen Rider, sama persis. Dia bisa bisa menirukan apa namanya kalau Kamen Rider berubahnya? Istimewa. Kamu jadi Kamen Rider apa? Gak butuh. Ya, aku ya gak butuh. Ya, itu loh. Lihat, ini contoh simpel ya. Betapa arus dunia itu sudah menjadi campuran karakternya kita. Saya percaya kalau kita bisa tahu kata Henshin sedikit banyak, apalagi bisa tahu ya, tadi Kabuto dan sebagainya, ini bisa tahu gerakannya juga. Tadi siapa yang jawab? Geral. Jangan encokmu kambuh nanti. Tadi encoknya sudah kambuh di sini ya. Dressing up symbols itu semua untuk membantu Anda menjadi serupa dengan dunia. Hati-hati dengan kostum yang Anda pakai. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tujuannya apa? Tujuannya keselamatan kekal. Tujuannya kembali ke rumah Bapa. Tujuannya menjadi sama lagi serupa dan dikuduskan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tadi ngikutin arus dunia, seakan-akan seperti Anda dipuja di dalam dunia. Tapi tujuannya akhirnya apa? Anda binasa. Gak terasa loh. Kita semakin lama digeser, waktu membaca Alkitab berkurang, waktu doa berkurang, ya kan? Bergeser, waktu ibadah berkurang. Kita lama-lama hilang. Halloween ini mengingatkan kita tentang belief system kita ini kepada siapa. Kalau belief system kita ini kepada dunia, maka sedikit banyak ini membahayakan kita sendiri loh. Ayat yang terakhir, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan sampai arus dunia ini terus menghantui, terus menyeret Anda ke karakter yang nggak benar. Belief system kita ini harus pada Yesus Kristus. Mau itu tentang Halloween yang sudah kita bicarakan, atau mau tentang perayaan yang lain, hati-hati. Halloween mengingatkan kita bahwa apa yang kita pakai itu bisa mempengaruhi karakter kita. Dan firman Tuhan tegas mengatakan bahwa yang harus kita pakai adalah full armor of God. Kelengkapan senjata Allah. Agar kita ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang ketiga yang kita pelajari adalah Yesus Kristus itu adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan.